Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sahabat excellent, pada video kali ini kita akan melanjutkan membahas soal kiriman dari sahabat excellent yang telah mengirimkannya melalui via WA. Oke sahabat excellent, di sini adalah tentang materi merasionalkan bentuk akar. Ingat, yang kita rasionalkan itu adalah jika suatu pecahan penyebutnya berada dalam tanda akar, ya. Nah, kalau kita lihat soal yang pertama, ini kan penyebutnya berada dalam tanda akar, yaitu akar 7. Jadi soalnya akar 9 dibagi dengan akar 7. Nah, kita ingin merasionalkannya. Nah, ini kebetulan ya, akar 9 bisa kita tarik akarnya. Jadi bentuk ini bisa kita rubah menjadi 3 per akar 7. Karena akar 9 itu kan 3 ya. Nah, jadi karena penyebutnya ini berada dalam tanda akar, berarti kita perlu rasionalkan dulu. Cara merasionalkannya adalah ya tinggal kalian kalikan dengan penyebutnya. Penyebutnya berapa? Akar 7, berarti kalikan dengan akar 7 per akar 7. Sama ya. Kalau dia penyebutnya akar 6, berarti kalikan dengan akar 6 per akar 6. Nah, gampang. Nah, terus kalian tinggal kalikan. Atas kali atas, bawah kali bawah. 3 dikali akar 7 ya 3 akar 7, ya kan? Kita bagi dengan akar 7 dikali akar 7 itu adalah sebenarnya kalau cara cepatnya akar 7 kali akar 7 ya. Jadi kalau sebuah akar dikalikan dengan akar maksudnya dua buah akar ya yang sama, kalau kita kalikan ya kita tinggal ambil angka di dalamnya. Tetapi sebenarnya konsepnya itu adalah akar 7 kalau kita kalikan dengan akar 7 itu kan sebenarnya akar 49 ya. Kalian tinggal kalikan angka yang berada di dalam akarnya. Nah, karena akar 49 itu berapa? Akar 49 itu kan 7 kan? Nah, gitu. Jadi sebenarnya akar 7 kali akar 7 ya langsung aja 7 juga boleh. Asalkan kalian tahu konsepnya dari mana gitu ya. Nah, jadi bentuk rasional dari akar 9 per akar 7 itu adalah 3 per 7 akar 7. Jadi tujuan kita merasionalkan bentuk akar ya, yang penyebutnya berada dalam bentuk akar ini adalah untuk mempermudah kita melakukan operasi, baik itu perkalian, penjumlahan, atau pembagian gitu ya. Nah, berikutnya soal yang kedua. Soal yang kedua ini 7 per 2 ditambah akar 3. Lihat, penyebutnya berada dalam tanda akar dan sudah dua suku ya, artinya dia sudah ada kawannya di sini. Kalau ini kan dia masih sendirian akar 7 gitu ya. Di sini udah ada kawannya, tapi kan kawannya nggak ada akarnya gitu kan. Nah, walaupun kawannya tidak ada akarnya, tapi kawan yang sebelahnya ada kan. Nah, jadi tidak harus juga kedua-duanya punya akar. Yang penting kalian harus ingat bahwa jika suatu penyebut itu ada saja salah satu akar di penyebutnya, berarti kita harus rasionalkan ya. Nah, cara merasionalkannya itu sama. Kalian tulis dulu 7 per 2 ditambah akar 3 gitu kan. Kemudian kalian kalikan. Nah, yang untuk yang sudah berdua seperti ini, nah ini kan mereka sudah berdua ya, ada 2 dan akar 3. Kalau tadi kan dia sendirian, maka kalikanlah dengan akar dari penyebutnya. Tetapi kalau mereka sudah berdua, kalikanlah dengan kawannya atau lawannya gitu ya. Jadi kalau 2 ditambah akar 3 itu kan lawannya itu adalah, atau kawannya, kalikan dia dengan sekawan gitu ya. Kawannya itu adalah dia hanya berubah tanda saja. Kalau di sini positif, maka dia akan menjadi dikurang akar 3 gitu ya, per, nah dia sama 2 dikurang akar 3. Nah, paham ya sahabat excellent? Kenapa tandanya bisa berubah negatif? Karena kita kalikan dengan kawannya, oke, atau lawannya lah ya. Nah, jadi ini akan sama juga dengan, nah cara mengalikannya gimana? Kalian tulis dulu, 7 ini akan dikalikan dengan siapa? Dia akan dikalikan dengan 2 dikurangkan akar 3. Wajib buat kurung ya, karena 7 akan dikalikan dengan ada 2 suku ini setelah dia. Jadi harus buat kurungnya. Kita bagi dengan, nah yang di bawah ini gampang karena dia ini kan bentuknya sama ya, hanya berbeda di tanda positif negatif saja. Jadi kalian bisa gunakan cara cepatnya, 2 ini kalian kali 2 itu hasilnya adalah 4. Tandanya positif, kalian kalikan negatif, itu hasilnya negatif. Akar 3 dikalikan akar 3, nah sama, kalian tinggal ambil isi di dalamnya tadi, akar 3 kali akar 3 ya 3. Nah gitu ya, ingat cara ini hanya berlaku kalau bentuknya sama, tandanya satu positif, satu negatif. Tapi kalau kedua-duanya positif ya sama sekali tidak berlaku ya. Atau kedua-duanya negatif juga tidak berlaku. Ini biar cepat kalian bisa mengerjakan atau merasionalkan bentuk akarnya. Nah, kemudian ini kita buka kurungnya. 7 ini kita kalikan kedua dulu, berarti berapa? 14. Negatif ya, kurang gitu ya. 7 kemudian kita kalikan dengan akar 3, berarti 7 akar 3. 4 dikurang 3 berapa? 1. 14 dikurang 7 akar 3, kalau kita bagi 1 ya hasilnya dia sendiri, berarti 14 dikurangkan dengan 7 akar 3. Nah, ini adalah jawaban yang kedua.
Nah, untuk soal yang ketiga, sama soal yang ketiga ini juga penyebutnya berada dalam tanda akar ya. Dia juga artinya penyebutnya udah dua suku nih di sini. Akar 10 dan akar 15. Sama, kalikanlah dengan kawannya. Tulis dulu soalnya, 5 per akar 10 dikurang akar 15 kalikan dengan, nah lihat penyebutnya. Jadi kalau penyebutnya bertanda negatif berarti kawannya atau lawannya positif, ditambah akar 15 per sama ya, akar 10 ditambah akar 15. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, sekarang kita tinggal kalikan. Bagaimana cara kita mengalikan? Ya sama, atas kali atas, bawah kali bawah. Jadi 5 ini kita kalikan dengan siapa? Akar 10 ditambahkan dengan akar 15. Wajib buat kurung ya, karena 5 ini akan dikalikan dengan ada dua suku itu setelah dia. Kemudian kita bagi dengan, nah yang di bawahnya gunakan tadi cara cepatnya. Yang di depan ya, sama-sama di depan kita kalikan dulu. Akar 10 kali akar 10 berapa? 10. Langsung ambil isi di dalamnya karena dia sama. Negatif kali positif ya negatif. 5 akar 15, kalau dikali akar 15 berapa? Ya 15 ya kan. Nah, kemudian ini, nah ini sebenarnya tidak usah kalian kalikan dulu ke dalam ya. Kenapa? Karena 5 ini bisa habis. Coba kalian perhatikan. 5 di sini kan akar 10 ditambahkan dengan akar 15 gitu kan. Kita bagi dengan 10 dikurang 15 berapa? Min 5. Nah, min 5 kan? Sehingga 5 ini bisa kita bagi dengan min 5. 5 kita bagi dengan min 5 itu kan hasilnya adalah min 1 ya. Boleh kita tulis dulu min 1, kemudian baru dikalikan dengan akar 10 ditambah akar 15. Nah, kalian tinggal kalikan ke dalam. Minnya kalikan ke dalam. Min 1 kali akar 10, min akar 10. Min 1 dikali 15, min akar 15. Jadi jawabannya adalah min akar 10 dikurangkan dengan akar 15. Nah, sangat gampang sekali ya Sobat Excellent. Kemudian untuk soal yang keempat. Untuk soal yang keempat ya sama. Kalian cukup perhatikan penyebutnya saja. Ya, cukup perhatikan penyebutnya saja. Jadi tulis dulu soalnya 2 ditambah akar 3 per 2 dikurang akar 3. Kalikan. Lihat penyebutnya. Penyebutnya 2 dikurang akar 3. Maka kawannya atau lawannya 2 ditambah ya akar 3 per 2 ditambah akar 3. Karena dia negatif, maka kawan atau lawannya positif. Cara ngalinya ya gampang sekali untuk mengalikannya. Nah, jadi untuk mengalikannya di sini adalah ini sama juga dengan soal yang kelimanya. Kita hapus dulu ya, nanti kita jawab. Nah, untuk mengalikannya, nah kalian boleh 2 ditambah akar 3 akan dikalikan dengan 2 ditambah akar 3 per, nah yang di bawah boleh langsung kalian kalikan karena ini kan dia persis sama, tandanya satu positif satu negatif. Kita bisa gunakan cara cepat tadi. 2 kali 2 dulu berapa? 4. Negatif kali positif, negatif. Akar 3 kali akar 3, langsung ya 3. Nah, sekarang kita tinggal urus yang di bagian atasnya. Nah, yang di sini tidak bisa kita gunakan cara cepat ya, seperti kita mengalihkan di bagian bawah tadi. Kenapa? Walaupun dia sama tapi tandanya tidak selang-seling. Artinya di sini positif, di sini juga positif. Jadi cara ngalinya gimana? Nah, kalian kalikan satu-satu. 2 ini kalian kalikan 2 dulu. Hasilnya berapa? 4. Kemudian setelah itu 2 yang di depan tadi kalikan ke belakangnya lagi. 2 kali akar 3 berapa? Karena tandanya positif ya, positif ditambah 2 kali akar 3, 2 akar 3. Ditambah lagi, udah habis ya. Pindah lagi di angka berikutnya, akar 3. Akar 3 kali 2 dulu berapa? 2 akar 3. Terus akar 3 kalau kita kali akar 3 berapa? Ingat akar 3 kali akar 3 itu adalah 3. Kita bagi dengan 4 dikurang 3 itu adalah 1. Nah, ini bisa kita jumlahkan. 4 bisa kita tambahkan dengan 3 yaitu 7. Kemudian 2 akar 3 juga bisa kita jumlahkan dengan 2 akar 3 karena dia sejenis. Berapa? 4 akar 3 per 1. Berapa kalau kita bagi 1? Ya, hasilnya dia sendiri 7 ditambah 4 akar 3. Nah, sangat gampang sekali ya Sobat Excellent. Ingat, kalian cukup perhatikan penyebutnya saja. Kalau dia sudah dua suku atau udah ada temannya gitu ya, kalilah dia dengan kawannya atau lawannya gitu untuk menentukan
atau untuk merasionalkan akar tersebut. Tapi kalau dia masih sendirian, kalikanlah dengan akar pada penyebut tersebut. Oke, next soal yang kelima. Soal yang berikutnya, soal yang kelima, 5 per akar 5 ditambahkan dengan 3 per akar 7. Nah, sebenarnya untuk mengerjakan soal ini bisa ada dua cara ya. Yang pertama, kalian rasionalkan satu-satu, baru kalian jumlahkan, atau kalian jumlahkan terlebih dahulu, baru nanti kita rasionalkan. Nah, itu juga bisa. Oke, kita coba ya. Kita jumlahkan saja terlebih dahulu, biar lebih gampang. Ingat lagi, menjumlahkan pecahan dengan pecahan itu kita tinggal kali silang. Nah, jadi kali silang, atau kita buat per dulu di sini. Nah, ini tinggal kita kalikan. Akar 5 kalau kita kalikan dengan akar 7, itu kan adalah akar 35. Kemudian kalian kali silang. Akar 7 kali 5 akar 7. Ditambah akar 5 kali 3 akar 5. Nah, kalian perhatikan. 5 akar 7 ditambah 3 akar 5 tidak bisa kita jumlahkan karena dia memuat akar yang tidak sama, ya. Jadi gimana? Ya biarkan sajalah bentuknya seperti itu. Terus kita tinggal merasionalkan. Lihat penyebutnya. Ini kan sendirian ya. Jadi kita kalikan dengan siapa? Kalikan dengan akar 35 per akar 35. Nah, seperti itu. Nah, baru kita kalikan. Akar 35 tadi akan kita kalikan dengan siapa? Dengan 5 akar 7. Ditambahkan dengan 3 akar 5. Terus yang di bagian bawahnya, nah ini bisa langsung kita kalikan. Akar 35 dikali akar 35 karena dia sama langsung 35, ya. Nah, berikutnya kita tinggal kalikan satu-satu. Akar 35 dikalikan dengan 5 akar 7, hasilnya berapa? Tulis 5-nya dulu, baru akarnya kita kalikan. Akar 35 dikali akar 7, akar berapa? Akar dari 245 ya. Oke, akar dari 245. Kemudian kita tambahkan dengan akar 35, kita kalikan dengan 3 akar 5. Berarti berapa? 3 akar 5 kali 5, 25 ya. 5, 2, 15, 17, 175. Oke, coba kita cek dulu ya. 35 tadi kali 7, 5, 3, 2, 1. Oke, betul ya. 245. Oke, bisa. Kemudian akar 35 kali akar 5 tadi, akar dari 175 ya, per, nah jangan lupa pernya, per 35. Nah, kalian cek dulu apakah bentuk akar di atas itu bisa kita sederhanakan atau tidak. Kira-kira bisa disederhanakan tidak? Coba kalau 245 itu bisa tidak kita bagi dengan 5 ya. Coba ya, kalau kita bagi 5 kira-kira hasilnya berapa? 245 kita bagi 5. Oh, bisa. Hasilnya itu adalah akar dari 49 dikali 5. Nah, oke. Dikali 3 akar. Kalau 175 kira-kira berapa? 175 kita bagi 5. Hasilnya berapa? 35 ya. Atau kita bagi 25. Nah, bisa ya. Ini sama juga dengan 25 kali 7 ternyata. Ya, per 35. Oke, kita lanjut di sini. Nah, sekarang kita sederhanakan bentuknya. 5. Akar 49 berapa? 7, ya kan? Akar 5 ya tetap akar 5. Oke, kemudian ditambah 3. Akar 25 berapa? 5. Ya kan? Akar 7 ya tetap juga 7. Per 35. Sama juga dengan 5 bisa kita kalikan dengan 7. 35 akar 5 ditambah 3 kali 5, 15 akar 7 per 35. Nah, coba perhatikan. 35 itu bisa kita ganti jadi, nah sebenarnya kayak ini sebenarnya bisa disederhanakan ya sahabat excellent ya, bisa. Coba perhatikan. Nah, 35 yang di bawah tadi kita ganti jadi 5 kali 7. Coba 5 kali 7 kan 35 ya. Nah, di sini ini kan ada angka 5, sini juga ada angka 5, angka 5 kita keluarkan. Kita buka kurung, siapa yang tinggal di sini? 7 akar 5 ditambah akar 5-nya udah keluar, siapa yang tinggal? 3 akar 7 per 5 kali 7. Nah, 5-nya bisa kita coret. Maka kita dapatkan
7 akar 5 ditambah 3 per akar 7 per 7. Nah ini kalau kita pisahkan juga boleh ya. Nah boleh kita tuliskan bentuknya seperti ini, 3 akar 7 per 7. Nah 7 bagi 7 kan habis, maka yang tinggal siapa? Akar 5 ditambah 3 per 7 akar 7. Nah ini adalah bentuk rasional dari 5 per akar 5 ditambah 3 per akar 7. Oke sahabat excellent, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk mendukung terus channel ini dengan cara menekan tombol subscribe. Kemudian jangan lupa like juga, share ke teman-teman kalian jika kalian merasa video dan channel ini bermanfaat untuk kalian. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.